أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ikhwah wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita insyaallah taala pada hari ini masih dalam keadaan iman dan Islam ya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua untuk tetap berada dalam Islam dan iman hingga ya ajal menjemput kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban menyampaikan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, memberikan contoh melalui sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kafah sesuai kemampuan kita masing-masing. Dan semoga kelak kita semua bisa dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada hari ini kita akan melanjutkan program kita, yaitu pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang kami singkat dengan petik ya. Dan insyaallah taala pada kali ini akan menjadi petik yang ke-32 dan kita akan membahas telah sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 ya. Tapi ya, untuk mempersingkat mukadimah, kita lanjutkan ya kajian kita, yaitu pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang kami singkat dengan petik. Sebagaimana telah kami sampaikan pada petik sebelumnya ya, insyaallah sebelum kita masuk ke tafsir dari ayat ini, kita akan membahas terlebih dahulu dari segi ilmu sorof dan ilmu nahwu ya. Jadi semoga bisa menjadi bahan untuk murojaah ya, atau evaluasi buat teman-teman, khususnya anak pribadi ya, yang sedang mempelajari bahasa Arab gitu. Yang sedang mempelajari bahasa Arab nanti bisa diperhatikan, dan mungkin kalau ada yang dianggap kurang tepat bisa disampaikan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin ya. Pertama kita akan bahas dari segi ilmu sharaf terlebih dahulu, dan di sini ada beberapa kata yang bisa kita tasrif ya. Jadi perlu teman-teman diingat juga bahwa kata-kata dalam bahasa Arab ada yang sifatnya mustaq ya, yang memiliki asal usul gitu, ada juga yang jamid yang tidak memiliki asal usul ya. Jadi dia datang begitu saja. Jadi yang kita bahas di sini adalah kata-kata yang mustaq insyaallah taala.
Tapi di ayat ini ya, di ayat ini ada kata yaqulu di situ ya, ada kata yaqulu ya. Yaqulu ini adalah sigoh fiil mudhari maklum ya, dari kata qala yaqulu dengan binanya yaitu bina ajwaf ya, bina ajwaf yaitu fiil yang memiliki huruf ilat di tengah ya. Ini asalnya dari sulasi mujarrad ya, dari wazan fa'ala yaf'ulu, wazannya fa'ala yaf'ulu, sigohnya fi'il mudhari ya, domirnya domir huwa domir huwa, lalu binanya adalah bina ajwaf ya. Qala yaqulu qawlan qailun maqulun, qul la taqul qila yuqalu, hakala ya tasrif istilahnya. Lalu yang kedua di situ ada amanna. Nah, ini amanna ya. Jadi amanna ini berasal dari sulasi mazid ya, sulasi mazid ya. Babnya bab apa ini? Bab af'ala yuf'ilu ya, af'ala yuf'ilu ya. Dan di sini sigohnya adalah sigoh fi'il madhi dengan domir nahnu ya. Jadi amanna ya, jadi ada tasdid di situ, asalnya aman lalu dengan domir na ya. Jadi karena ada dua nun di situ maka digabungkan dan ditasdid menjadi amanna ya. Ini bisa kita dapati di tasrif lugawi ya, tasrif lugawi fi'il madhi, amana amana amanu amanat amanata amanna, ini yang huna. Lalu amanta amantuma amantum amanti amantuma amantunna amantu amanna. Nah, di sini ya. Jadi dia dhamir nahnu. Lalu billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Nah, di mu'minin ini merupakan sigoh fa'il ya, sigoh fa'il dari kata amanah. Jadi kalau amanahnya itu adalah fi'il madhi, sigoh fi'il madhi, mu'mininnya adalah sigoh fa'il ya, sigoh fa'il jamak ya, jamaknya jamak mudzakkar salim ya, jamaknya jamak mudzakkar salim. Taib ya, ini dari segi ilmu sharafnya ya. Dari segi ilmu nahwu kita akan bahas di sini wa minan nas. Waw di sini bisa kita sampaikan, kita sebutkan sebagai waw istinafiyah ya. Waw istinafiyah yaitu waw untuk permulaan kalimat. Lalu mina di sini harfu jar, an-nasi majrur bimin ya. Lalu minan nas di sini ini jar majrur ya. Tapi fi mahali raf'in ya. Fi mahali raf'in ini khobar muqaddam. Ini kita ingat sekali lagi, kita i'rab singkat ya. Jadi minan nas di sini mendapat jar majrur fi mahali raf'in, dia khobar muqaddam ya. Lalu kata man di sini, man ya, di sini jabatan intinya adalah mubtada muakhar ya. Mubtada muakhar ya. Jadi man di sini sebenarnya dia bisa dua i'rab ya. Bisa kita katakan dia isim mausul ya, isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada ya, atau dia juga bisa kita bilang sebagai nakirah mausufah. Nah, ini kalau buat teman-teman yang baru mungkin agak bingung ya. Nah, jadi kita ini aja, kita persingkat, kita sampaikan ini isim mausul ya, tapi mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada muakhar ya. Nanti kalau apa itu nakirah mausufah, nah nanti silakan belajar lagi, nanti mudah-mudahan ketemu ya. Soalnya agak panjang. Lalu yaqulu di sini adalah fi'il mudhari ya, marfu'un bi dhammah ya, marfu'un bi dhammah wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa gitu ya. Lalu yaqulu di sini jumlah dari fi'il dan fa'ilnya ini la mahallahu minal i'rab ya, silatul mausul ya. Jadi dia silah mausul dari man sebagai isim mausul. Lalu amanna di sini, amanna tadi sudah kita sampaikan adalah fi'il madhi ya, fi'il madhi
domirnya nahnu ya, domir nahnu. Jadi fi'il madi mabni ala sukun litisolihi bi na fa'il katanya itu. Lalu amanna billahi ya, billahi ini jar dan lafaz Allah sebagai majrur, lafaznya ya sebagai majrur, dan jar majrur sini muta'alliqon ya, berkaitan bi muta'alliqon ke mana, ke kata amanna begitu ya, ke kata amanah. Nah, di sini amanah sendiri ya, ini jumlah dari fiil dan fa'il kata amanah ini fi mahali nasbin ya, fi mahali nasbin. Apa kedudukannya? Sebagai maqulul qauli dari kata yaqulu ya, maqulul qauli dari kata yaqulu. Jadi fi mahali nasbin. Wabil yaumil akhiri ya, wabil yaumil akhiri, waw ini bisa kita sebut dengan atof ya. Lalu bil yaumi ini ma'tuf ke bilah ya, ma'tuf ke bilah. Lalu al akhir ini di sini sebagai na'tun dari al yaum ya. Lalu wa ma hum bimu'minin ya, wawnya di sini kita bisa sebutkan sebagai waw haliyah ya, waw al haliyah ya. Lalu ma di sini bisa kita sebut dengan ma nafiyah hijaziyah ya, ma nafiyah hijaziyah, yang dia ini beramal sebagaimana amalnya laisa ya, beramal dengan amalnya laisa. Jadi ya menafikan juga gitu ya, menafikan. Nah, hum di sini ya, wa ma hum di sini dhamir munfasil mabni ala sukun. Fi mahal apa? Fi mahali raf'in. Sebagai apa dia? Sebagai isim dari ma gitu ya. Adapun bimu'minin ya, ini jar majrur ya. Jar majrurnya sekali lagi dia fi mahali nasbin apa? Sebagai khobar dari khobar ma ya. Jadi wa ma hum bimu'minin ya. Jadi humnya sebagai isim ma dan bimu'mininnya fi mahali nasbin sebagai khobar dari ma. Baik ya, kita lanjutkan ke tafsir dari ayat ini ya. Kita lanjutkan ke tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 ini ya. Baik. Kita bacakan tafsir secara ringkasnya ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ya. An-nifaqu huwa izharul khairi ya, wa israrus syarri wa huwa anwa'un ya. An-nifaq, kemunafikan adalah ya, huwa adalah izharul khairi, menampakkan kebaikan, wa israrus syarri, menyembunyikan keburukan, wa huwa anwa'un, dan ia yaitu nifaq ada beberapa macam gitu ya. Yang pertama apa? I'tiqadiyun ya, kemunafikan secara keyakinan ya, jadi pura-pura masuk Islam gitu ya, pura-pura masuk Islam. Wa huwallazi yakhludu sahibuhu finnari. Nah, kemunafikan secara keyakinan ini adalah kemunafikan yang dapat menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ada wa amaliyun ya, kemunafikan secara amal, secara perbuatan ya. Wa huwa min akbari dzunubi ya, kemunafikan jenis amaliyah ini adalah termasuk dosa besar ya. Kama sayati tafsiluhu fi maudhi'ihi insyaallahu taala. Kama sayati, sebagaimana akan datang tafsiluhu penjelasannya atau rinciannya, fi maudhi'ihi pada tempatnya ya, insyaallahu taala. Wa hadza kama qala Ibnu Juraijin, dan hal ini, pengertian ini sebagaimana perkataan Ibnu Juraij ya. Apa itu? Al munafiqu yukhalifu qawluhu fi'lahu. Orang yang munafik itu perkataannya menyelisihi perbuatannya ya.
wa sirruhu alaniyatahu, ya, dan yang tersembunyinya, ya, dan yang dirahasiakannya itu menyelisihi apa yang ditampakkannya, ya. Wa madakhaluhu makhrajahu, ya, dan yang di dalamnya menyelisihi yang di luarnya, ya. Wa mashhaduhu maghibahu, ya. Dan yang tampaknya itu menyelisihi yang tidak tampaknya, ya. Nah, ini jadi pengertian munafik dari Ibnu Juraij, ya. Wa innama nazalat sifatul munafiqina fi suwaril madaniyati, ya. Wa innama, dan hanya saja nazalat sifatul munafiqina, sifat-sifat orang munafik, ya, itu ada fi suwaril madaniyah, di era Madinah, gitu, ya. Li'anna Makkata lam yakun fiha nifaqun, li'anna Makkata, karena di Mekah, lam yakun fiha, tidak ada di dalamnya, nifaqun, kemunafikan, bal kana khilafuhu, bahkan kebalikannya, bahkan sebaliknya, ya. Minan nasi man kana yudhirul kufra, ya, di antara manusia itu ada yang menampakkan kekafiran mustakroha, dengan terpaksa, ya. Wa huwa fil batini mu'minun, ya, padahal dalam dirinya secara batin dia adalah seorang mukmin, ya. Insyaallah cukup di sini, ya, kita bacakan tafsirnya, ya, bahwa di sini kita dapati bahwa tentang karakter dasar orang munafik, ya, yaitu menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan, satu. Atau kalau menurut Ibnu Juraij yang ucapannya menyelisihi perbuatannya, luarnya menyelisihi dalamnya, yang ditampakkan menyelisihi yang ada di hati, dan seterusnya, seperti itu, ya, dan seterusnya. Ya, maka hati-hati. Dan tadi kita sudah lihat juga bahwa kita sudah sama-sama dengarkan ada dua jenis, ya, kemunafikan, ya, yaitu i'tiqadiyun, ya, secara keyakinan, ya, dia pura-pura masuk Islam, dan amaliyun, secara amal perbuatan, ya, dia muslim tapi secara amaliyahnya itu tidak sama antara yang diucapkan dengan yang dilakukan, begitu, ya. Dan tentunya, ya, kami pesan buat teman-teman semua, khususnya kepada anak pribadi, untuk yang tadi, ya, jika kita orang yang mungkin buruk, ya, maka janganlah berpura-pura baik, ya, tapi bertaubatlah untuk menjadi baik, ya. Karena jika kita orang yang buruk, ya, lalu pura-pura baik, ini nanti dikhawatirkan kita dapat double dosa, ya. Satu, kita sudah menjadi orang buruk. Yang kedua, dikhawatirkan kita jatuh ke kelompok munafik, ya. Wa na'udzubillah min dzalik, ya. Tapi, ya, insyaallah taala untuk kajian kita pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua, ya, baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, ya. Kami sempurnakan kajian ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada yang kesalahan, kekurangan atau khilafan, bisa disampaikan dengan bahasa yang baik di kolom komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.